warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyah Nurdayati, calon guru penggerak angkatan 11, akan melaksanakan pra-observasi sebagai tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini, saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Nur Hafidin, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Langsung saja pada kegiatan pra-observasi. Jadi kegiatan pra-observasi kali ini tujuannya adalah nanti agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan modul ajar yang telah dibuat. Selamat pagi Pak Hafidin. Selamat pagi Bu Wit. Apa kabarnya hari ini Pak Hafidin? Alhamdulillah baik. Jadi nanti saat pembelajaran saya akan mohon izin untuk masuk di kelasnya Pak Hafidin ya. Saya akan melaksanakan observasi. Namun sebelum observasi saya laksanakan, ini saya akan melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu. Pak Hafidin nanti rencananya akan melaksanakan mata pelajaran apa Pak di kelas Pak? Oh iya, untuk kegiatan pembelajaran yang nanti akan saya laksanakan itu kebetulan bertepatan dengan jadwal pembelajaran IPAS Bu Wit. IPAS ya Pak ya. Untuk bahan ajarnya sudah disiapkan seperti modul ajar dan lain sebagainya, alat peraganya juga sudah disiapkan Pak? Kan karena materinya itu materi tentang siklus air, banyak media yang sudah saya siapkan, terus banyak LKPD dan ada sedikit video pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran di hari tersebut. Oke. Nanti tujuan pembelajarannya itu nanti apa Pak di pembelajaran IPAS ini? Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa itu mampu menyebutkan faktor yang mempengaruhi kualitas air. Faktor yang mempengaruhi kualitas air. Ya, kemudian yang kedua, dengan kerja kelompok siswa itu bisa membuat gambar siklus air dengan tepat. Nanti melalui diskusi kelompok ya Pak ya. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu di apa Pak? Kebetulan karena itu tentang siklus air, pengembangan saya di media pembelajaran saya akan mengkombinasikan, mencari video-video yang berhubungan dengan siklus air dan saya tayangkan pada saat pembelajaran tersebut. Berarti waktu pembelajaran siklus air akan ditayangkan video pembelajaran ya Pak ya. Untuk selanjutnya, untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan video itu, strategi yang sudah dipersiapkan Pak Hafidin itu apa saja? Strategi, tadi kan saya mau pakai video pembelajaran, tentunya ada alasannya Bu. Alasan saya itu karena siswa itu lebih asik menonton video, sehingga kalau siswa itu menonton video kemudian ada materinya, insya Allah materi itu dapat tersampaikan. Kemudian strategi yang dipersiapkan yaitu memberikan penjelasan secara terperinci tentang materi, kemudian memberikan contoh yang relevan tentang siklus air itu agar siswa itu lebih mudah memahami. Berarti strateginya adalah memberikan contoh yang relevan dan agar nanti siswanya lebih memahami ya Pak ya. Mungkin untuk kegiatan pra-observasi cukup ini dulu Pak. Nanti selanjutnya saya akan mengobservasi Pak Hafidin saat pembelajaran di kelas. Dan setelah nanti kegiatan observasi di kelas, nanti kita juga akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi nanti di kelas dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Semoga nanti pembelajarannya lancar ya Pak ya, sesuai dengan modul ajar yang telah dibuat. Amin.
berdoa? Yang keras, Mas. Mari teman-teman kita berdoa. Pembelajaran pada hari ini yaitu dengan tujuan mengamati tentang siklus air, yaitu siswa mampu menyebutkan faktor yang mempengaruhi kualitas air, yaitu dengan benar. Diskusi kelompok yaitu peserta mampu membuat gambar siklus air dengan tepat. Nanti Pak Guru sediakan lembar kerja statistik. Di kerja kelompok itu nanti kalian akan membuat siklus air. Kemudian melalui kegiatan pengamatan tentang siklus air, peserta didik dapat menguraikan peristiwa-peristiwa yang terdapat pada teks dengan tepat. Ya, juga nanti ada bacaan anak-anak.
di bacaan itu nanti kamu uraikan tentang peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam teks itu. Kemudian yang terakhir yaitu dengan diskusi kelompok, menuliskan peristiwa-peristiwa terdapat dalam teks dalam bentuk peta pikiran, atau bisa juga nanti langsung ke peta pikiran di gambar siklus airnya itu. Siap belajar anak-anak? Ya, nanti sudah Pak Guru sediakan LKPD, sudah Pak Guru sediakan evaluasi. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Ini gambar apa? Ini gambar padi, kan tanahnya sangat kering, saking tidak ada airnya, itu tanahnya menjadi apa ya? Kering, petek-petek gitu ya. Terus yang bawah itu tanahnya sangat kering. Kenapa kok tanahnya seperti itu? Tepat sekali, karena tidak dapat dialiri. Mungkin pada saat penanaman itu terjadi kekeringan, jadi gagal tanamnya. Lanjut. Ini gambar apa? Gambar ada air laut, ada ombak. Ya, itu airnya sangat melimpah. Kemudian gambar apa? Gambar anak sedang berangkat sekolah atau pulang ini tapi kehujanan karena tidak bawa jas hujan, tidak bawa payung, jadinya memakai alat seadanya. Yang penting tidak kehujan. Siapa yang pernah melakukan hal seperti itu? Iya. Pada saat apa, Mas? Pulang sekolah atau gimana? Oh, main. Tidak apa-apa, yang penting setelah pulang langsung mandi, ganti baju, terus makan. Ya, ini gambarnya. Ini Pak Guru tayangkan gambar siklus air. Sebelum ini diputar, ayo dibuka di buku kalian. Ini di halaman 6. Di situ ada gambar siklus air. Sudah ketemu atau belum? Siklus air itu berputar anak. Dari yang pertama menguap dulu ya, ada di air laut, terus di pepohonan, terus ada jemuran pakaian, itu semuanya menguap naik ke atas menjadi awan anak-anak. Dan setelah uap air menjadi awan itu berkumpul semakin banyak, kemudian awan itu semakin banyak karena berat ya, menjadi hitam lah. Awan itu berpindah, yang tadinya ada di atas laut bergeser berpindah ke daerah yang dataran tinggi. Ya, di dataran tinggi itu airnya turun menjadi air hujan. Air hujan itu mengalir ke bawah lewat sungai atau meresap, mengairi sawah, mengairi hutan, tanaman, jatuh di genting seperti yang tadi, oke? Sehingga tumbuhan menjadi subur, tanaman petani menjadi subur. Nah, itu kembali lagi ke laut. Di laut juga menguap lagi karena ada sinar matahari, menguap lagi di tumbuhan, ada yang namanya fotosintesis, itu menguap lagi di jemuran yang bapak ibu kamu mencuci, kan tadinya basah, dikeringkan, itu menguap lah. Kembali lagi ke atas dan itu berputar, terjadi air di bumi itu keadaannya selalu tetap. Untuk lebih jelasnya Pak Guru ada video. Mari kita cermati video berikut ini. Halo sobat pelajar, kembali lagi di ruang belajar channel. Kali ini kita akan membahas tentang siklus air. Seperti yang kita ketahui, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Air biasa kita gunakan untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Tahu nggak sobat pelajar, kenapa air menurut
kita pakai tidak pernah habis. Itu karena terjadi proses siklus atau daur air. Nah, seperti apa siklus air itu? Berikut penjelasannya. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Perhatikan skema bentuk ini. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau ke darat tinggi. Berikutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikianlah penjelasan tentang siklus air. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa secara keseluruhan jumlah air di bumi cenderung tetap, yang berubah hanya wujud dan tempatnya. Meskipun begitu, kita tetap harus menghemat penggunaan air dengan cara mematikan keran air jika tidak digunakan, memperbaiki kebocoran air, dan selalu memantau penggunaan air. Kembali surat belajar. Oke, bagaimana? Sudah tahu gambarannya? Oke? Ya. Sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ini nanti karena kalian kan sudah dari awal sudah Pak Guru bagi menjadi dua kelompok. Kelompoknya udah biasa sama kelompok Pak Dwi. Sekarang ini Pak Guru bagikan LKPD-nya, nanti dikerjakannya per kelompok ya. Di LKPD ini nanti kamu kerjakan yang pertama, menuliskan urutan peristiwa terjadinya siklus air dalam teks bacaan yang Pak Guru bagikan tadi di halaman 2. Ini. Siklus air ini dibaca, petunjuknya yaitu tulis identitas kalian pada tempat yang sudah disediakan. Bacalah teks bacaan siklus air. Tuliskan urutan peristiwa yang terjadi pada siklus air dalam teks bacaan puisi yang berjudul siklus air. Kemudian waktunya Pak Guru kasih waktu 10 menit ya. Setelah kalian menyelesaikan itu, kemudian kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Pak Guru. Di LKPD-nya juga Pak Guru sudah kasihkan. Kamu menuliskannya di yang biru ini, ya. Oke, siap semua? Ya. Pak Guru batasi nanti sampai jarum di angka 4. Monggo, selamat mengerjakan. Kemudian di kegiatan yang kedua juga ada. Kegiatan yang kedua itu sama, yaitu menggambar skema siklus air. Ayo, kerjakan. Kerjaannya
tulisan-tulisan seperti ada yang di buku panduan. Oke, siap? Semangat ya. Ayo, kegiatan ini dituliskan ini. Terus yang ini menggambarkan apa? Siklus air disesuaikan dengan materi. Oke, siap? Ini belajar kelompok. Ada yang kesulitan? Mas Pak Izin? Bisa? Kelompoknya? Nanti perwakilan dari kelompok maju karena ini ada dua tugas, ada dua kelompok juga. Nanti kelompok A atau B pilih salah satu mau maju presentasikan tentang apa. Oke, siap? Yang berbeda dengan kelompok yang A. Misalkan kelompok yang A mau presentasi tugas pertama, yang B tugas kedua, atau sebaliknya kelompok B, kelompok A tugas kedua, kelompok B tugas kedua. Ya, kurang 5 menit lagi. Nanti Pak sudah siapkan.
Sudah semua? Sudah? Ini Pak Guru ada video agar kamu lebih semangat lagi dalam belajar, lebih fokus dalam belajar. Coba Pak Guru akan mempraktekkan teknik stop di kegiatan belajar. Sekarang ini Pak Guru ada gambar. Kalau ini itu gambar apa? Emosi apa? Tertawa berarti apa? Senang. Yang keras dong. Emosi apa ini? Apa? Senang. Oke. Lanjut yang keras biar apa? Teman yang lain kedengaran. Kalau ini emosinya apa? Apa? Lah itu teriak. Apa? Puasa semua kan? Nek puasa itu kalau kamu semangat, pahalanya menjadi lebih baik. Nah, oke, siap? Semangat lagi. Ini emosi apa? Nangis itu sedih, bahagia atau senang? Pernah kamu merasakan emosi seperti ini pada saat ini menangis itu? Pernah? Ya, coba nanti satu-satu. Kalau ini marah. Marah itu kemarin ya, Mas Fadli sama Ferry ya, marah ya. Ya, itu kamu seperti kemarin itu, tapi itu tidak boleh. Coba cek benar atau salah. Iya, senang, kecewa, sedih, dan marah. Yang emoji senang, siapa yang pernah merasakan sesuatu yang membuat hati kamu senang? Mbak Yara? Misalkan dikasih hadiah atau apa? Ayo. Mbak Yara apa? Senang. Senang pada saat apa? Apa? Yang kurang dong. Senang diajak jalan-jalan sama ayah ibu. Itu diajak jalan-jalan kemana Mbak Yara? Ke dia ya. Pak Guru lihat apa? Lihat statusnya bapak kamu. Oke. Kemudian senang sudah, kecewa, sedih. Siapa yang pernah merasakan rasa sedih? Sedih itu Pak Guru lihat kemarin ada yang nangis. Mas Fadli. Kemarin Mas Fadli sedihnya itu kenapa Mas? Ayo Mas. Kenapa? Ya, kemarin Mas Fadli sama Mas Ferry rebutan bola karena bolanya hanya ada satu, bal-balan, yuk direbutkan aja enggak? Nah, ada dua. Lah kan sudah main satu. Lah, itu sedih karena tidak mendapatkan bola. Jadi nangis, ya tidak? Tapi tidak boleh sedih. Yang penting sekarang kita senang. Kita semangat, bahagia. Ya. Dan tadi ada Mbak Yara yang sudah mengungkapkan rasa senangnya, Mas Fadli rasa sedihnya. Sekarang saatnya kita presentasi karena tadi sudah selesai semua. Sekarang yang akan presentasi tugas 1 dan tugas 2 dari masing kelompok dulu. Ayo kita tentukan mau pilih yang mana. Mingsut, nanti yang menang pilih. Oke, siap? Mbak Yara sama siapa yang mau mewakili? Ayo, Bayar maju ya. Maju mingsut, nanti pilih satu mau maju yang apa. Yuk, nanti majunya kelompok bersama-sama dalam satu kelompok, oke?
Yang menang pilih mau apa LKPD 1 atau 2. Oke, siap? Yes, ayo, lanjut. Yang mana siapa? Yara mau tugas 1 atau tugas 2? 1. Oke, berarti Mas Ferry dan kelompok tugas 2. Oke, siap? Ya, kembali. Sekarang kelompoknya Mbak Yara presentasi di depan yang memaparkan tugas 1 sama Mbak Nadine. Ayo, maju ke. LKPD-nya di bawah. Mbak Yara sama Mbak Nadine ini ada apa? Stop. Ya, dibaca dulu bacaannya sebelum air. Ini kemudian tuliskan urutan peristiwa yang di sini itu dibaca. Oke? Mulai. Bacanya dibaca dulu.
Suhu udara yang dingin membuat uap air mengalami pengembunan. Pengembunan atau istilahnya ilmiahnya apa? Kondensasi, sehingga menjadi butiran-butiran air yang membentuk awan. Lanjut. Ya, sebagai hujan. Keadaan suhu makin dingin membuat titik air makin besar dan berat hingga jatuh ke bumi sebagai hujan. Itu dinamakan presipitasi. Jadi pernah lihat hujan kan? Yang tadi adalah titik bunyi hujan itu turun, itu namanya presipitasi. Ya, poin yang terakhir. Ya, terus ada yang masuk ke bumi, itu namanya infiltrasi. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Nadine sama Mbak Yara. Tepuk tangannya. Lanjut sekarang kelompok 2. Ayo teman-teman kelompok 2. Ayo masuk. Yang kedua. Yang tadi kamu gambar. Ayo maju. Sini lagi mas, biar tidak kena bahaya. Ya, dari kelompok berapa? Kelompok 2. Ada Mas Saidin, Mas Fadli, Pak Adlan, sama Ferry. Ayo coba. Yang kamu kerjakan tadi apa? Dilihatkan di sini. Lihat ini. Terbalik buka. Balik. Ya. Mana coba disebutkan mana yang evaporasi, mana yang kondensasi, mana yang presipitasi. Yang gambar kamu dilihatkan ke Pak Guru ini sambil ditunjukkan. Itu yang evaporasi ya. Terus apa lagi? Itu yang uap ya, yang air laut menguap terus menjadi awan. Awannya di mana? Terus awan bergeser ke dataran tinggi. Ini aja di ini. Kemudian turun di dataran tinggi itu awan berubah menjadi turun menjadi hujan. Ngalir ke sungai sampai ke laut lagi dan berputar lagi. Itu namanya siklus. Yes, tepuk tangan. Ayo semangat. Terus. Ya, kembali ke buku kalian. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Itu tentang apa tadi? Kamu menggambar apa? Apa yang keras? Siklus air. Kemudian yang kelompok 1 itu menuliskan apa tadi? Apa? Peristiwa dalam siklus air. Ada peristiwa, ada berapa tadi yang kelompok 1 tuliskan? Ada 4, yaitu dari penguapan, awan bergeser,
sini ada 10 soal. Coba kamu kerjakan tentang materi tadi ya, materi tentang siklus air dan peristiwa. Jangan lupa dikasih nama di yang paling atas. Yang paling atas. Waktunya Pak Guru kasih sampai jalan panjang di angka 10 ya. Siap? 10 menit? Iya. Mulai mengerjakan.
tugas. Sekarang ayo kita kumpulkan. Bi sama Mas Fadlan itu dapat nilai sama 80 semua. Ini dan Mas Ferry lebih semangat belajar lagi ya, dapat nilai 70. Tidak apa-apa, yang penting kita belajar saya lebih semangat ya. Siap. Kembali lagi perputaran lagi, yaitu menguap lagi jadi awan dan hujan lagi. Juga ada pembelajaran tentang menuliskan apa yang kelompok satu tadi, kehidupan. Ya. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Senang, bahagia, atau sedih? Yang emosi tadi senang. Oke, terima kasih. Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Yang apa? Yang menuliskan peristiwa atau yang menonton video sinus air? Video. Kenapa menarik? Karena langsung bisa melihat prosesnya, ada animasinya, ada apanya Mbak? Animasi, ada apa yang bergerak gitu ya. Oke. Sikap apa yang kalian harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran hari ini? Sikap apa? Yang tadi sudah Kak Guru berani sejenak. Sikap semangat. Sikap apa lagi? Semangat. Ya, dan terus belajar dengan semangat agar memperoleh cita-cita yang diharapkan. Oke? Terus dari pembelajaran yang tadi, apakah ada materi yang belum dipahami? Mungkin khusus Mas Ferry, Pak Guru nanti akan bimbing lebih lanjut karena nilainya kurang dari yang lain. Untuk materi selanjutnya yaitu kita masuk ke menjaga kelestarian lingkungan alam agar lingkungan alam kita seimbang. Selesai. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, ketua kelas ingin berdoa.
agar kalian tetap sehat, selalu berangkat sekolah dengan keadaan gembira. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Aslian Hidayati, CPT Angkatan 11 Kabupaten Kendal. Untuk kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pasca observasi bersama Bapak Hafidin sebagai objek pengamatan saya dan juga dengan Ibu Nita Ruliana sebagai pengajar praktik CPT Angkatan 11. Bisa dimulai Pak Hafidin? Pak Hafidin, apa kabarnya hari ini Pak Hafidin? Alhamdulillah baik. Wid katanya bagaimana? Alhamdulillah saya sudah baik saja Pak Hafidin. Oke Pak Hafidin, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Setelah sebelumnya kemarin kita sudah melaksanakan pra observasi dan juga observasi di dalam pembelajarannya Pak Hafidin di kelas. Untuk kegiatan pasca observasi kali ini tujuannya adalah untuk merefleksi atas pembelajaran yang sudah dilakukan di kelasnya Pak Hafidin. Nah, untuk kegiatan yang kemarin saat saya observasi di kelasnya Pak Hafidin itu, Pak Hafidin sudah melaksanakan pembelajarannya sudah sesuai dengan singkat atau modul ajar yang telah dibuat oleh Pak Hafidin. Kemudian kemarin saat praobservasi kita sudah menyepakati ya Pak bahwa area pengembangannya adalah pada media pembelajaran yaitu video aksi. Benar seperti itu Pak? Benar. Itu adalah area pengembangan saat yang kita sepakati pada saat praobservasi. Nah, untuk pas observasi kita akan merefleksi kegiatan pembelajaran di kelas. Bagaimana perasaan Pak Hafidin saat kemarin diobservasi di kelas itu? Ya, sebelumnya terima kasih waktunya Budaya sudah waktu untuk saya untuk saya itu lebih berkembang dalam pembelajaran. Kemarin pada saat observasi yang dilakukan oleh panjenengan itu perasaan saya campur aduk dari video bagaimana nanti siswanya pembelajaran ramai juga, terus bagaimana ketercapaiannya tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Tapi karena sebelumnya kita sudah praktisi dan sudah mendapat masukan dari dengan alhamdulillah kendala-kendala yang nantinya akan dihadapi sudah teratasi pada saat praobservasi dan dapat dilaksanakan pada kegiatan. Cuman ada sedikit banyak siswa itu kurang fokus di pembelajaran, tapi itu bisa diobati dengan kegiatan-kegiatan semacam ice breaking dan lain-lain. Saya sudah lihat ini sudah dapat mengatasinya semua. Jadi awalnya tegang ya Pak ya, tapi akhirnya dapat teratasi dengan baik. Pak Hafidin, bagaimana bisa menceritakan jalannya pembelajaran itu seperti apa? Jalan pembelajaran dari awal kan ada tes untuk pengelompokan benar kognitif yang itu yang sekarang siswanya yang ada beberapa itu saya kelompokkan menjadi 3. Dan dari pengelompokan itu saya berdasarkan pada penangkapannya ke yang
lebih ke mengarah apa yang saya buat, yaitu tentang dunia pembelajaran, tentang video tentang siklus. Terus pada saat jalani kegiatan tentunya ada siswa yang khusus, ada yang khusus dan lain sebagainya, itu sudah teratasi dan sampai ke materi. Di materi itu siswa dengan antusias karena apa? Itu merupakan model baru dari model pembelajarannya yang tidak klasikal, terus menggunakan media pembelajaran, dan juga diorama. Saya membawakan namanya itu video pembelajaran dan juga memperlihatkan diorama siswa. Jadi siswa itu merasa pak itu apa pak itu apa, nanti kita buat pak. Tugasnya siswa itu nanti membuat semacam diorama, tapi bukan diorama itu gambar. Jadi siswa itu merasa ternyata air itu bahasanya habis ya, air itu berputar dari air laut naik menjadi awan, awan bergeser menjadi bulan, bergeser ke tanah, kemudian lagi ke awan. Dan dari hasil akhirnya di akhir evaluasi itu hasilnya sangat memuaskan karena dalam pembelajaran dari beberapa siswa itu hanya ada satu siswa yang mungkin sama dengan kakak, tapi yang lainnya alhamdulillah rotasi. Mungkin yaitu kelas tentang pembelajaran. Ya, Pak Fidin, jadi pembelajarannya sudah berjalan dengan sesuai yang sudah direncanakan ya. Pak Fidin, kemarin saat observasi itu kan berencana untuk pengembangan media pembelajaran video ya. Nah itu yang menjadi kata tercapaian pengembangan yang Pak Fidin bisa menganggap siswa itu bisa tercapai itu indikatornya apa? Yang pertama kan saya melihat dari tujuan belajar. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu saya ajarkan, saya buat membuat soal sehingga dari kelompok, ada observasi sikap, ada pengamatan yang saya lakukan itu tetap capaian tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Jadi saya merasa saya menganggap dengan kehadiran dengan dari saat aktivasi yang harus dilengkapi ini itu alhamdulillah sudah mencapai yang saya inginkan. Sudah jelas tercapai tujuan pembelajarannya. Kemudian Pak Fidin untuk selanjutnya adakah masalah atau hambatan saat pembelajaran berlangsung? Kalau masalah seperti ini ada, tapi yang kita utarakan di awal, tentunya siswa itu kan kalau kita lengah sedikit sudah bisa gojek sendiri, itu bisa diatasi dengan mungkin ada mungkin hal yang dapat menarik perhatian dari sarana. Di sini kan kerjanya hanya satu jadi satu kegiatan satu hari itu hanya bisa digunakan untuk satu game saja dan itu tidak bisa kita gunakan juga. Mungkin kendalanya di alat itu. Kendala yang dari alat itu LCD-nya yang terbatas hanya satu dan bisa bareng-bareng dengan guru lain dan sebagainya. Kemudian yang hambatan dari siswa itu siswanya kalau lengah sedikit langsung gojek sendiri gitu ya Pak ya. Ya Pak Fidin, dari hambatan atau masalah yang terjadi saat pembelajaran itu, menurut Pak Fidin, mengapa sih anak-anak kok bisa sampai lengah kemudian gojek sendiri itu? Sebabnya apa? Mungkin yang diajarkan guru itu materi apa yang dibawa itu kurang menarik. Jadi dalam kegiatan praktek kemarin saya cukup terbantukan karena harus dalam pembelajaran itu tidak hanya kita menyampaikan materi secara lisan, tapi juga kita ibaratkan kita membawa ke
pembelajaran ke siswa dengan bentuk yang berbeda, sehingga siswa itu mesti guru bawa apa dari antusias itu kita bawa ke pembelajaran. Jadi siswa itu menunggu apa yang ditanyakan, materi yang akan selanjutnya. Kemudian secara tidak langsung siswa itu konsentrasi ke materi pembelajaran, punya ke ada sehingga tujuannya itu bisa dicapai. Jadi pilih alasan anak-anak kok jadi lengah untuk belajar sendiri itu karena mungkin materi yang diajarkan itu kurang menarik, gitu. Dia butuh sesuatu dari yang menarik untuk membangkitkan belajarnya. Media yang hanya monoton, hanya guru sebagai penceramah saja. Ya, jadi kira-kira untuk kedepannya ini solusi apa sih yang bisa dilakukan jadi untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan yang sudah terjadi kemarin? Pastinya untuk kegiatan belajar guru itu selain memakai modul yang sudah disediakan, ya kita memanfaatkan media yang juga ada di sekolah. Misalkan kita memakai proyektor kalau bergantian karena ada sendiri. Kita juga bisa memanfaatkan media pembelajaran lingkungan. Misalkan kemarin itu ada perkembangan lingkungan Indonesia itu saya bawa anak-anak langsung ke peternak sapi kan budaya sini juga terus misalkan itu tentang sumber daya alam kita ajak ke lapangan mana itu di bagian selatan ada pegunungan itu sebelumnya ada sawah mungkin itu biasa sendiri karena pembelajaran tidak harus di dalam. Jadi solusi dari Pak adalah dengan memanfaatkan media video yang sudah dilaksanakan juga memanfaatkan media lingkungan ya, misalnya di peternakan ataupun lingkungan sekolah pendataan ataupun yang lain untuk solusi ke depannya. Selanjutnya Pak Afidin, kira-kira Pak Afidin ini mau menerapkan atau actionnya ini mulai kapan Pak untuk menerapkan solusi langsung saya segera mungkin karena kegiatan belajar untuk belajar itu untuk kegiatan media itu karena kita usahakan ya berpikirlah kalau itu pas saya jalan bisa juga memanfaatkan media agar siswa tidak jenuh melihat bikin terus. Jadi ini rencananya Pak ini sesegera mungkin ya memanfaatkan media selama agar tidak di kelas terus mungkin ada Pak Afidin siapa saja yang dapat mendukung kegiatan Pak Afidin? Semua pihak tentunya sangat mendukung kegiatan terutama yang dilakukan di sekolah menyediakan macam asinan, kemudian untuk rekan-rekan guru juga sangat baru dan masukan yang saya miliki dari siswa juga itu yang terpenting dari siswa juga mendukung agar kegiatan belajar itu bagaimana bahkan dari orang tua pun sangat mendukung karena tanpa dukungan orang tua juga kita belajar orang tua ini juga agak lebih membantu kalau orang tua sudah mendukung kegiatan belajar. Jadi semua jadi sangat dibutuhkan dirangkul ini mendukung semua pembelajaran Pak ini merasakan observasi Pak Afidin ingin mengembangkan media pembelajaran tentang media video. Setelah pelaksanaan supervisi ini, selain video Pak Afidin, apakah ada yang ingin dikembangkan lagi? Selain video, mungkin saya akan ke semacam diorama
semacam apa buku atau terbuka itu ada gambar-gambar yang begini. Mungkin ditambah lagi perpustakaan kita, tapi di sini juga perpustakaan kan belum ada sedikit-sedikit. Perpustakaan itu juga perpustakaan keliling, mungkin hanya sebulan 2 bulan sekali. Jadi kita usahakan jumlah itu untuk literasi khususnya baca itu siswa sudah tuntas di kelas 2. Selain video, ini juga ingin area pengembangannya diluaskan lagi, membuat buku atau buku yang dibuka besar, atau gambarnya berdiri sendiri. Cerita Hafidin, setelah saya mendengarkan cerita berikutnya, saya juga mengamati pembelajaran Hafidin dari cerita sudah sesuai dengan apa yang saya saat pembelajaran Hafidin. Bahkan itu juga saya sudah menyaksikan dan solusi-solusi yang masuk dilaksanakan juga saya sudah menyaksikannya secara langsung. Dan kemudian untuk catatan saya kemarin saya kasih itu saya kan melihat pembelajaran Hafidin dan juga menyebabkan dengan teorinya atau modul ajarnya yang benar itu catatan saya itu Pak Hafidin belum menyampaikan di pembukaan kaitan dengan materi sebelumnya itu disampaikan. Kemudian itu bisa ditambah lagi Pak untuk yang SBK-nya agar anak tidak bosan dan ujian sendiri tadi itu mungkin bisa ditambah lagi atau dalam apa menambah semangat. Dan yang ketiga itu tahapan asesmennya sudah dilakukan oleh Pak Hafidin, cuma di modul ajarnya itu belum muncul di tahapan singkat pembelajaran. Mungkin catatan dari saya Pak Hafidin, terima kasih sudah membersamai saya selama kegiatan supervisi dimulai dari observasi kelas dan juga sekarang ada sesi pasca observasi. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga nanti pembelajaran Pak Hafidin kedepannya dapat berlangsung dengan lebih baik lagi. Baik, saya akhiri. Mungkin ada yang bisa kita atau kalau tidak ada saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.